Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giviona Rosalina Tilsi. NIM saya 2003-04-028. Saya dari 5 Reka MGT 1. Nah, yang pertama, apa pentingnya memahami perilaku konsumen dalam pengembangan pemasaran? Nah, suatu perusahaan dalam menjalankan strategi marketingnya perlu mengamati perilaku para konsumennya, mulai dari faktor hingga alasan mereka membeli produk tersebut. Dengan memperhatikan perilaku konsumen, maka perusahaan dapat lebih mudah mengatur perencanaannya untuk mempromosikan produk. Perilaku konsumen ini merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dan juga perilaku konsumen ini tak hanya berguna untuk pengembangan produk baru, studi ini juga dapat digunakan oleh produk analis untuk melakukan perbaikan produk yang telah ada. Selanjutnya, bagaimana kondisi perilaku konsumen saat ini? Adakah perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi? Nah, perubahan perilaku konsumen tidak hanya sebatas pada barang yang dibeli saja, tetapi juga pada bagaimana konsumen mencari dan memesan barang tersebut. Perubahan ini diprediksi akan secara permanen membentuk perilaku dan kebiasaan baru bahkan setelah pandemi berakhir. Yang pertama, semakin peduli kesehatan. Adanya pandemi ini membuat masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan mereka maupun orang-orang terdekat. Menurut riset, sebanyak 44% konsumen mengaku mereka jadi lebih sering mengkonsumsi produk kesehatan. Dengan adanya konser ini, permintaan atas produk kesehatan seperti vitamin, suplemen, makanan sehat, dan produk kebersihan seperti sabun, tisu, hand sanitizer semakin meningkat. Yang kedua, fokus pada harga dan kebutuhan. Konsumen jadi lebih memprioritaskan harga dan kebutuhan pokok seperti makanan dan produk kebersihan saat membeli barang. Sementara kebutuhan yang kurang esensial dikesampingkan. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, lebih sering memasak. Terlalu sering membeli makanan tertentu akan membuat pengeluaran jadi lebih besar. Makanya saat ini mulai muncul tren masak sendiri di rumah. Riset menunjukkan penjualan bahan pokok meningkat, begitu pula dengan peralatan masak. Orang-orang mulai mencari berbagai resep sederhana dan kreatif untuk dicoba. Perilaku ini bisa menjadi peluang baru bagi pembisnis kuliner sebagai salah satu kategori bisnis yang paling terdampak, misalnya dengan menjual bahan baku makanan beku seperti frozen dan makanan ready to eat. Yang keempat, serba online. Imbauan social distancing membuat hampir semua kegiatan dilakukan secara online, mulai dari belanja kebutuhan hingga akses layanan seperti hiburan, kesehatan, dan olahraga. Riset menyatakan belanja online akan menjadi kebiasaan baru konsumen pasca pandemi dan diprediksi akan bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya, yang kelima, model bisnis berlangganan. Dengan segala yang beralih ke online, model bisnis berlangganan memiliki potensi untuk berkembang. Pasalnya, belanja online jadi dilakukan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang yang tadinya belanja ke pasar sekarang jadinya membeli sayuran secara online. Orang yang tadinya memesan lunchbox sesekali saja karena bisa makan di luar, kini rutin memesan makanan setiap harinya. Nah, yang keenam, layanan bebas kontak. Konsumen tentu ingin merasa aman saat bertransaksi dan menerima pesanan, salah satunya dengan melakukan kontak sedikit mungkin dengan orang lain. Maka itu layanan dan pengiriman bebas kontak ini menjadi kenormalan yang baru. Yang ketujuh, pembayaran cashless. Maka saat ini banyak orang yang lebih untuk melakukan pembayaran secara non-tunai, cashless. Menurut zaman sekarang ini, orang lebih banyak menawarkan pembayaran secara non-tunai melalui scan QR atau dompet digital dengan menyediakan pilihan bayaran non-tunai yang mudah bagi konsumen, yang tentunya lebih praktis, aman, dan efisien. Dan yang kedelapan, layanan yang cepat dan efisien. Karena konsumen kini banyak membeli kebutuhan sehari-hari secara online, permintaan akan pelayanan yang cepat dan efisien juga meningkat. Anda bisa mengantisipasi hal ini dengan menawarkan pilihan durasi pengiriman barang yang beragam. Jadi konsumen yang membutuhkan produk
dengan cepat bisa menghubungi secara langsung dan mengakses produk dengan mudah. Juga bagaimana motivasi, kepribadian, dan emosi konsumen dapat dimanfaatkan untuk pemasaran produk maupun jasa. Motivasi yang tinggi dari konsumen akan menarik minat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Kurangnya motivasi membuat seseorang kurang tertarik melakukan keputusan pembelian. Nah, selanjutnya ada kepribadian yang merupakan aspek psikologi yang penting dalam menentukan perilaku konsumen. Perbedaan kepribadian pada setiap individu menghasilkan persepsi yang berbeda dalam berperilaku saat menjadi konsumen. Konsumen memiliki ragam tipe kepribadian yang berbeda-beda menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya ada pengaruh emosi terhadap kepuasan pembelian ini, kepuasan konsumen. Hal ini membuat konsumen menjadi tidak stabil. Emosi dapat mempengaruhi kepuasan konsumen karena apabila emosi konsumen yang didapat baik, maka itu menandakan kepuasan akan produk yang mereka terima. Ketika emosi konsumen tidak stabil atau kurang baik, berarti itu ada masalah pada baik itu layanan maupun produk yang diberikan. Contohnya misalnya Sinta ingin membeli tas branded merek Gucci yang harganya 1 miliar. Nah, Sinta ini termotivasi untuk giat bekerja supaya menghasilkan uang biar bisa beli tas tersebut. Nah, ketika dia telah membeli tas tersebut, dia emosinya merasa senang karena dia telah berhasil membeli barang yang dia inginkan. Nah, biasanya tipe kepribadian Sinta ini, dia ingin memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk yang ia dapatkan.